Tanggal 25 Agustus 2025, rakyat Indonesia kembali mempertanyakan, untuk apa DPR berdiri megah, jika kehadirannya justru membuat rakyat merasa ditindas? Sebuah angka, sebuah penanda waktu. Namun di baliknya ada sebuah pertanyaan besar yang menggantung di udara Jakarta, hingga ke pelosok-pelosok desa yang paling sunyi. Untuk siapa sebenarnya Dewan Perwakilan Rakyat bekerja? Pertanyaan ini bukan sekadar retorika kosong. Ini adalah jeritan hati. Ini adalah bisikan keraguan yang kini menjadi pekik kekecewaan jutaan rakyat Indonesia. Apakah gedung megah di Senayan itu benar-benar rumah bagi wakil rakyat? Ataukah ia telah berubah menjadi istana megah bagi para abdi oligarki? Sementara nasib rakyat hanya menjadi catatan kaki dalam risalah rapat. Ini bukan lagi soal perasaan atau asumsi semata. Krisis kepercayaan terhadap DPR adalah fakta yang terukur. Angka-angka berbicara lebih keras daripada pidato manapun di mimbar parlemen. Berbagai lembaga survei kredibel, dari tahun ke tahun, secara konsisten menempatkan DPR sebagai salah satu lembaga dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah. Kurang dari 30% responden menyatakan percaya pada kinerja para wakil rakyat. Sebuah angka yang tragis. Ini adalah rapor merah dari rakyat, sebuah vonis kolektif atas kinerja mereka. Tanpa kepercayaan, hubungan antara yang diwakili dan yang mewakili akan putus. Suara rakyat yang dititipkan melalui pemilu menjadi sia-sia, hilang ditelan riuh rendahnya lobi-lobi politik dan kepentingan pribadi. Alarm bahaya ini berbunyi nyaring, di dalam ruang ber-AC, ia seolah tak terdengar. Mari kita mundur sejenak, mengingat kembali esensi dari keberadaan DPR. Apa sesungguhnya mandat yang mereka emban? Dalam sanubari setiap sistem demokrasi, parlemen adalah jantungnya. Ia adalah institusi di mana suara rakyat, semua rakyat, tanpa terkecuali diberi panggung dan didengarkan. Mandat DPR bukanlah mandat dari partai politik semata, bukan pula mandat dari donatur kampanye. Mandat suci itu berasal dari bilik suara, dari seorang petani di Indramayu, seorang guru honorer di pedalaman Papua, seorang pedagang pasar di Makassar. Mereka seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat, bukan penyambung lidah para elit. Fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan adalah alat untuk memastikan negara berjalan sesuai kehendak rakyat, bukan kehendak segelintir orang kaya. Setiap pasal harus berpihak pada keadilan sosial. Mengingatkan kembali DPR akan mandat sejatinya adalah langkah pertama. Mari kita bicara lebih lugas. Krisis ini lahir dari perilaku nyata, tindakan yang melukai rasa keadilan publik. Korupsi yang merajalela, politik uang yang membudaya, tingkat kehadiran yang memprihatinkan, fenomena kursi kosong. Ketiganya, korupsi, kronisme, absensi, adalah racun yang membunuh kepercayaan rakyat. Anggota dewan menerima suap untuk meloloskan pasal. Ia sedang menjual kedaulatan rakyat. Ia menukar masa depan jutaan orang dengan keuntungan pribadi. Kasus pengadaan barang terus berulang. Operasi tangkap tangan di Senayan, tamparan bagi demokrasi. Politik uang dan kronisme meracik kebijakan yang bias. Lingkaran setan yang sulit diputus. Sidang paripurna sering sepi, daripada perdebatan berkualitas, ada kursi kosong dan anggota yang tertidur. Bagaimana mungkin mereka mewakili kita jika tidak hadir? Lihatlah gedung itu, kompleks parlemen di Senayan, dengan atap hijau berbentuk kura-kura, seharusnya simbol demokrasi. Namun seiring waktu, simbol itu bergeser. Bagi banyak orang, gedung itu kini bukan rumah rakyat. Ia lebih terasa seperti menara gading, terisolasi dari denyut nadi masyarakat. Kemewahan di dalam versus penderitaan di luar, kontrasnya menyakitkan. Rencana renovasi bernilai miliaran, pengadaan gorden, toilet mewah memicu kemarahan publik. Sementara di luar gerbang, anak-anak belajar di sekolah atap nyaris rubuh. Pekerja berdesakan di transportasi umum. Pagar tinggi dan kaca gelap menegaskan jarak, mereka di dalam, rakyat di luar. Simbol sebuah bangunan dibentuk oleh perilaku penghuninya. Jika mereka bekerja sepenuh hati, gedung itu hangat. Jika tidak, gedung itu dingin dan jauh. Hari ini gedung DPR sering memancarkan aura dingin itu. Ada sebuah metafora yang semakin sering terdengar. Mereka telah menjadi raja-raja Jawa baru. Mereka menempatkan diri di posisi yang harus dilayani, bukan melayani. Dalam demokrasi, mereka abdi, rakyat adalah tuan. Lihat gaya hidup mereka, mobil mewah, jam tangan desainer, mansion, perjalanan dinas yang sering tak menghasilkan hasil konkret. Semua itu dibiayai oleh pajak rakyat, sementara rakyat menghadapi birokrasi berbelit-belit saat mencari keadilan. Proses pembuatan undang-undang menjadi ritual tertutup. Suara rakyat seringkali hanya formalitas. Mereka merasa berhak menentukan tanpa benar-benar mendengarkan kebutuhan rakyat.
Ini cerminan mentalitas feodalistik dalam republik. Rakyat diposisikan sebagai kaula alit. Demokrasi sehat menuntut dialog, perdebatan, dan ruang bagi rakyat untuk mengoreksi kebijakan. Menggugat mentalitas Raja Baru ini esensial untuk mengembalikan marwah demokrasi. Kekecewaan dan kemarahan adalah reaksi yang wajar. Namun, kita tidak boleh berhenti di situ. Mengutuk kegelapan tidak membuat terang. Kita harus menyalakan lilin, mengubah momentum jadi reformasi mendasar. Ini bukan pekerjaan mudah dan tak terjadi dalam semalam, namun perjuangan harus dimulai sekarang. Solusi harus datang dari dua arah, perbaikan internal di DPR, dan tekanan kuat dari publik. Perubahan radikal dalam rekrutmen politik. Partai harus memperketat kaderisasi, memastikan integritas dan kapasitas. Sistem pemilu perlu ditinjau ulang untuk menekan biaya politik, akar dari politik transaksional. Transparansi, risalah rapat, data kehadiran, dan laporan anggaran harus bisa diakses publik secara daring. Badan kehormatan harus direformasi. Pertimbangkan badan pengawas etik eksternal yang independen dan berwenang memberi sanksi. Penegakan hukum tanpa pandang bulu dan tekanan publik adalah kunci. Kekuatan sejati untuk mengubah parlemen tidak terletak di dalam gedung itu. Ia ada di jalanan, di kampus-kampus, di ruang-ruang diskusi, dan di media sosial. Menjadi warga aktif dimulai dari kemauan untuk tahu siapa anggota DPR daerah kita, apa rekam jejaknya, RUU apa yang mereka bahas. Informasi ada di ujung jari. Tidak ada lagi alasan untuk tidak tahu. Gunakan media sosial untuk menyuarakan aspirasi. Tulis opini, buat konten, tanda tangan petisi, kirim email ke wakil kita. Suara satu orang kecil ketika bergabung bisa jadi badai. Organisasi masyarakat sipil dan media adalah amplifier. Manfaatkan teknologi untuk memantau aktivitas mereka. Jangan pasif setiap 5 tahun. Kritisi kebijakan, tagih janji kampanye, hadiri diskusi publik, mengkritik adalah patriotisme. Keterlibatan publik adalah oksigen bagi demokrasi. Kita sampai pada kesimpulan akhir. Kekuatan sejati untuk menjaga republik ini ada di tangan rakyat. Negara ini tidak akan kehilangan arti selama rakyatnya tidak kehilangan suara dan keberanian. Gedung parlemen tanpa legitimasi rakyat akan kosong tak bermakna. Kekuatan sejati berada di kedaulatan yang menitipkannya. Apa yang dititipkan bisa ditarik kembali. Luka pengkhianatan bisa jadi sumber kekuatan. Krisis ini bukan akhir. Ia harus menjadi babak baru di mana rakyat jadi subjek utama politik. Babak di mana rakyat menyadari kekuatan melalui setiap suara dan setiap pengawasan yang kita lakukan. Kita adalah hakim atas kinerja wakil kita. Jangan biarkan mereka lupa. Jawabannya harus tunggal, untuk rakyat. Kekuatan sejati selalu dan akan selamanya berada di tangan rakyat.